Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di video ini. Kali ini saya, Dilia Fitria Sulistiawati dari Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas B2 Universitas Argopuro Jember akan menyelesaikan ujian akhir semester mata pelajaran pendidikan anak disabilitas netra yang diampu oleh Bu Sugihartati SPD MPD atau lebih dikenal dengan Bunda Tati. Tidak usah lama-lama lagi, saya akan memaparkan materi tentang UAS ini. Yang pertama, dampak ketunanetraan pada anak terhadap psikologis orang tua. A. Dampak terhadap orang tua. Hambatan penglihatan yang terjadi pada seorang anak selalu menimbulkan masalah emosional pada orang tuanya. Ayah dan ibunya akan merasa kecewa, sedih, atau mungkin malu, dan berbagai bentuk emosi lainnya. Mereka mungkin akan merasa bersalah atau saling menyalahkan. Mungkin akan diliputi oleh rasa marah yang dapat meledak dalam berbagai cara. Dan dalam kasus yang ekstrim bahkan dapat mengakibatkan perceraian. Kingsley pada tahun 1999 mengamati bahwa persoalan seperti ini terjadi pada banyak keluarga yang mempunyai anak penyandang cacat. Sikap orang tua akan berpengaruh karena gejolak emosionalnya pada orang tua. B. Reaksi orang tua terhadap ketunanetraan anaknya. Reaksi orang tua terhadap ketunanetraan anaknya dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, penerimaan secara realistik terhadap anak dan ketunanetraannya. 2. Penyangkalan terhadap ketunanetraan anak. 3. Overprotection atau perlindungan yang berlebihan. 4. Penolakan secara tertutup. 5. Penolakan secara terbuka. C. Dampak terhadap adik atau kakak. Jika anak yang terlahir dengan hambatan penglihatan memiliki saudara kandung, baik adik ataupun kakak, maka juga akan memberikan dampak psikologis terhadap mereka. Di antara beberapa dampak yang dirasakan oleh adik atau kakak dari anak dengan hambatan penglihatan adalah merasa malu karena memiliki saudara yang cacat. Anak terkadang juga membutuhkan bantuan lebih banyak dalam melakukan kegiatan sehari-hari, sehingga kakak atau adik merasa terganggu dengan sikap ketergantungan anak. D. Dampak terhadap anggota keluarga lain. Anggota keluarga lain anak seperti paman, bibi, sepupu, dan kerabat lain anak akan turut merasakan dampak dari hambatan penglihatan yang dialami oleh anak. Hasil penelitian para ahli mengenai pandangan dan sikap orang awam terhadap penyandang tunanetra adalah bahwa dalam pandangan orang awam, penyandang tunanetra memiliki beberapa karakteristik baik yang sifatnya positif maupun negatif. Yang kedua, dampak ketunanetraan pada perkembangan bahasa anak. Pada umumnya, para ahli yakin bahwa kehilangan penglihatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan memahami dan menggunakan bahasa. Dan secara umum mereka berkesimpulan bahwa tidak dapat didefisiensi dalam bahasa anak tunanetra. Hallahan dan Kaufman pada tahun 1991. Kingsley pada tahun 1999, Umstead pada tahun 1975, Zabel pada tahun 1982. Mereka mengacu pada banyak studi yang menunjukkan bahwa siswa-siswa tunanetra tidak berbeda dari siswa-siswa yang awas dalam hasil tes intelijensi verbal. Mereka juga mengemukakan bahwa berbagai studi yang membandingkan anak-anak tunanetra dan awas terhadap
awas tidak menemukan perbedaan dalam aspek-aspek utama perkembangan bahasa. Karena persepsi auditer lebih berperan daripada persepsi visual sebagai media belajar bahasa, maka tidaklah mengherankan bila berbagai studi telah menemukan bahwa anak tunanetra relatif tidak terhambat dalam fungsi bahasanya. Banyak anak tunanetra bahkan lebih termotivasi daripada anak awas untuk menggunakan bahasa, karena bahasa merupakan saluran utama komunikasinya dengan orang lain. Satu defisiensi yang oleh beberapa peneliti ditemukan pada bahasa anak tunanetra, tetapi dibantah oleh beberapa peneliti lain. Zabel pada tahun 1982 adalah tingginya kadar verbalisme pada bahasa mereka, yaitu menggunakan kata-kata tanpa diverifikasi dengan pengalaman konkret. Verbalisme ini menurut Demot Umstead pada tahun 1975 secara konseptual sama bagi anak tunanetra maupun awam, karena makna kata-kata dipelajarinya melalui konteksnya dan penggunaannya di dalam bahasa. Sebagaimana halnya dengan semua anak tunanetra, belajar kata-kata yang didengarkan meskipun kata-kata itu tidak terkait dengan pengalaman nyata dan tak ada maknanya baginya. Penelitian tentang perkembangan bahasa dan bicara pada anak balita, tunanetra dan awam yang dilakukan oleh Umstead pada tahun 1975 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut. Anak tunanetra dan anak awas melalui proses yang sama dalam cara belajar bahasa dan bicara. Kaidah dasar bahasa sudah dikuasai oleh kedua kelompok anak ini sebelum usia 4 tahun. Sebagaimana halnya dengan semua anak, jika anak tunanetra mengalami kelambatan dalam perkembangan fisiknya, proses perolehan bahasanya pun akan lebih lambat pula. Pada awal perkembangan bicaranya, beberapa anak tunanetra menunjukkan kelambatan. Mungkin karena anak-anak ini tidak dapat mengamati gerakan bibir dan mulut orang lain. Terbatasnya cara belajar mereka melalui pendengaran tanpa masukan visual itu tampaknya mengurangi efisiensi perkembangan bicaranya, tetapi tidak mengakibatkan kesulitan yang signifikan. Kurangnya stimulasi vokal dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan bicara. Jika bayi atau anak tunanetra tidak diajak bicara dan tidak diperlakukan dengan kasih sayang, maka perkembangan bicaranya secara umum akan terhambat. Banyak anak tunanetra lambat dalam pertumbuhan kosakatanya. Tetapi ini tampaknya terkait dengan cara orang dewasa memperlakukannya. Pertumbuhan kosakatanya itu akan normal jika anak itu diberi pengalaman konkret dengan objek yang sama dan dilibatkan dalam kegiatan yang sama, sehingga mereka dapat turut melibatkan diri dalam percakapan mengenai kegiatan tersebut. Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa kalaupun anak tunanetra mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya, hal itu bukan semata-mata akibat langsung dari ketunanetraannya, melainkan terkait dengan cara orang lain memperlakukannya. Ketunanetraan tidak menghambat pemrosesan informasi ataupun pemahaman kaidah-kaidah bahasa. Yang ketiga, dampak ketunanetraan terhadap perkembangan kognitif anak. Lowenfeld Kingsley pada tahun 1999 menyatakan bahwa ketunanetraan mengakibatkan 3 keterbatasan yang serius pada perkembangan fungsi kognitif. Yang pertama, dalam sebaran dan jenis pengalaman anak. Kedua, dalam kemampuannya untuk bergerak di dalam lingkungannya.
Yang ketiga, dalam interaksinya dengan lingkungannya. Jan et al. Kingsley pada tahun 1999 berpendapat bahwa permasalahan dalam perkembangan kognitif tersebut mungkin disebabkan oleh kurang kayanya informasi, didasarkan pada fakta bahwa indera-indera lain tidak dapat memproses informasi seefisien indera penglihatan. Misalnya, bila anak-anak yang awam menyusun jigsaw atau puzzle teka-teki potongan-potongan gambar, mereka dapat melihat masing-masing potongan-potongan gambar itu dan dengan cepat dapat menentukan kemana arah membujurnya dan menaksir luas bidang yang tepat untuk tempat potongan gambar tersebut. Dengan berkoordinasi dengan mata, otak dapat memproses warna dan bentuk masing-masing potongan gambar itu secara hampir berbarengan dalam kaitannya dengan potongan-potongan lain untuk menentukan lokasinya. Tidak ada alat indera lain yang mampu memberikan begitu banyak informasi secara demikian cepatnya. Akan tetapi, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa keterbatasan akibat hilangnya penglihatan ini juga membatasi potensi. Saat terjadinya ketunanetraan juga akan berdampak terhadap perolehan pengetahuan dan konsep-konsep. Ketunanetraan yang terjadi sebelum kelahiran atau saat kelahiran akan berdampak miskinnya informasi yang diperoleh, dan hal ini akan berakibat pada kemiskinan konsep dan pengalaman. Adapun ketunanetraan yang terjadi setelah anak mampu memahami informasi tidak berdampak pada perolehan pengalaman dan konsep. Jadi, ketunanetraan yang terjadi kemudian akan memiliki kekayaan konsep dan pengalaman. Dia memiliki pemahaman dan konsep yang utuh tentang bagaimana orang berjalan, bagaimana sikap tubuh yang baik, bagaimana ayunan langkah kaki melangkah ketika berjalan, dan bagaimana ayunan tangan ketika sedang berjalan. Yang keempat, dampak ketunanetraan terhadap perkembangan orientasi dan mobilitas anak serta dampak ketunanetraan terhadap perkembangan keterampilan sosial anak. Rogo Hadi pada tahun 2005 menyebutkan bahwa anak tunanetra memiliki kesulitan gerak berupa spasticity yang ditunjukkan oleh lambat bergerak, kesulitan dan koordinasi gerak yang buruk. B. Dyskinesia, yaitu adanya aktivitas gerak yang tak disengaja, gerak atetoid, gerak tak terkontrol, tak beraturan, gerakan patah-patah dan berliku-liku. C. Ataksia, yaitu koordinasi yang buruk pada keseimbangan postur tubuh, orientasi terbatas oleh akibat kekakuan atau ketidakmampuan dalam menjaga keseimbangan. Yang D. Mixed types, merupakan kombinasi pola-pola gerak diskitenik, spastik, dan ataksi. Yang E. Hipotonia, ditunjukkan oleh kondisi lemahnya otot-otot dalam merespon stimulus dan hilangnya gerak refleks. Jan et al. Kingsley pada tahun 1999 mengemukakan bahwa anak-anak yang menyandang ketunanetraan yang parah dengan sistem saraf yang sehat yang belum diberi kesempatan yang memadai untuk belajar keterampilan motorik sering mengalami keterlambatan dalam perkembangannya. Seringkali mereka lemah, daya koordinasinya buruk, berjalannya goyah, dan kedua belah kakinya senantiasa bertukar tempat. Apabila berjalan, kakinya diseret dan tangannya menjulur ke depan. Kurangnya penglihatan membatasi kemampuan anak untuk
1. Mengetahui di mana dia berada dan bagaimana cara berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua, meniru dan berinteraksi sosial. Yang ketiga, memahami apa yang menyebabkan sesuatu terjadi. Anak yang mengalami hambatan penglihatan sejak lahir, mereka memiliki masalah dalam pembentukan konsep tentang tubuh mereka sendiri. Mereka juga memiliki keterbatasan dalam peta mental tentang lingkungannya maupun posisi diri mereka. Best pada tahun 1992 mengemukakan bahwa anak-anak yang tunanetra tidak dapat dengan mudah memantau gerakannya dan oleh karenanya dapat mengalami kesulitan dalam menggerakkan atau merentangkan anggota tubuhnya, membungkukkan atau memutar tubuhnya, karena mereka tidak dapat melihat orang lain dengan jelas. Mereka tidak bisa mengamati bagaimana orang duduk, berdiri, dan berjalan serta kemudian menirukannya. Maka mereka akan memiliki lebih sedikit kerangka acuan turn of reference, dan mereka mungkin tidak akan menyadari apa artinya duduk tegak, berjalan kaki melangkah, dan tangan diayun, sehingga terjadi keserasian gerak antara kaki, tangan, dan tubuh mereka ketika sedang berjalan. Tanpa intervensi yang tepat, mereka mungkin tidak akan tahu ke arah mana mereka harus pergi atau bagaimana cara menemukan jalan untuk menghindari rintangan agar tiba ke tujuannya. Ketidakpastian tentang lingkungan dapat mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri dalam mengeksplorasi lingkungan. Yang kelima, dampak ketunanetraan terhadap keterampilan kehidupan sehari-hari. Ketunanetraan memiliki dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap orangnya. Dampak secara langsung menyebabkan tunanetra tidak dapat menggunakan penglihatan dalam kegiatan sehari-hari, seperti membaca dan menulis. Sebagai mereka harus menggunakan indera perabaan untuk membaca dan menulis. Dampak secara tidak langsung sangat tergantung pada banyak faktor, misalnya seberapa berat ketunanetraan yang dialami, kapan ketunanetraan terjadi, serta bagaimana sikap keluarga dan masyarakat terhadap orang tunanetra tersebut. Dampak tidak langsung justru seringkali berdampak negatif. Ketika lingkungan dapat mengajarkan KKS dengan cara yang efektif pada anak tunanetra, maka anak akan dapat melakukan KKS seperti pada anak umumnya. Sebaliknya, ketika anak tidak diajarkan mengenal KKS atau mendapatkan pengajaran yang tidak sesuai dengan kondisi anak, maka anak akan mengalami kesulitan dalam KKS. Mungkin seseorang kehilangan atau gangguan penglihatan terhadap kemampuan tergantung pada faktor kapan atau sebelum lahir, misalnya masa balita atau sebelum 5 tahun. Terjadi kelainan berat badan, dan lain-lain. Kehilangan penglihatan sebelum lahir sering sampai usia 5 tahun. Pengalaman visualnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Sedangkan yang kehilangan penglihatan setelah usia 5 tahun atau lebih dewasa biasanya memiliki pengalaman visual yang lebih baik tetapi memiliki dampak yang lebih buruk terhadap penerimaan diri.
Yang keenam, sejarah pendidikan bagi tunanetra dan layanan kompensatoris bagi tunanetra. 1. Sejarah pendidikan anak tunanetra di Indonesia. Pada tanggal 26 April 1901 diresmikanlah awal usaha penyantunan tunanetra Indonesia oleh J.H.R.E.T. van Bentem van Berg, Dr. H. Wesoff, D.S.W. van Lingen, R.A.A. Surya Atmaja, dan lain-lain. Perkumpulan ini diberi nama Vereniging tot Verbetering van het Lot der Blinden in Nederlands Oost-Indië, dengan surat keputusan pemerintah nomor 9 tanggal 6 Agustus 1901. Sebagai perlindungannya adalah Gubernur Jenderal Wirosbom. Pimpinan pertama dalam usaha ini dijabat oleh J.W. van der Zanden, yang diresmikan pada upacara pembukaan Bandungse Blinden Instituut, lembaga rumah buta atau lembaga rumah buta, pada tanggal 16 September 1901 di Jalan Cicendo nomor 2 Bandung. Dengan mengikuti perkembangan jumlah murid, pada bulan Mei 1902 lembaga rumah buta pindah ke Jalan Braga Bandung. Saat itu wakil direktur lembaga tersebut adalah Nyonya van Hoogeveensterk dan Dr. Wesoff sebagai pengawas hariannya. Permulaan usaha tersebut menarik perhatian berbagai kalangan, baik di dalam maupun luar negeri. Bantuan-bantuan pun berdatangan, antara lain dari negara Belanda dan Raja Montai. Keberhasilan usaha ini digunakan untuk memulai lokakarya pembukaan. Pada tahun 1902 dibelilah sebidang tanah seluas 3 bahu yang terletak di Jalan Pajajaran nomor 52 Bandung. Setelah dibangun dengan bantuan pemerintah, maka pada tanggal 24 Juli 1903 Kompleks Rumah Buta Bandung diresmikan oleh Ketua Kehormatan Perkumpulan Residen, yaitu Gijap Ostut, yang kemudian diserahkan kepada Ketua Perkumpulan, yakni Dr. Wesoff. Dan sejak lembaga rumah buta berlokasi di Jalan Pajajaran nomor 52 Bandung, yang sekarang terkenal dengan PSBN Wiata Guna, Direktur lembaga van der Zanden pada tahun 1902 meninggal. Kemudian diganti oleh W. Molenaar, yang kemudian pada tahun 1904 didukung oleh F. Wemes. Dalam bidang pendidikan, lembaga rumah buta mulai menerapkan suatu sistem baru, yaitu dengan cara meraba, mencium, dan mengetahui, sehingga ilmu tumbuhan dan tanah liat tidak lagi bagi tunanetra. Dalam tahun 1904, workshop telah dapat memberikan pekerjaan secara teratur kepada 49 orang tunanetra dengan bahan baku yang murah dan biasa terdapat di desa, dengan tujuan bahwa kemudian hari para pekerja tunanetra itu akan dapat mencari nafkah sendiri di desa masing-masing. Di bidang pendidikan, anak asuh tak kalah dengan anak awam. Hal ini dibuktikan dengan adanya anak asuh tunanetra yang telah dapat menyelesaikan pendidikan liseum atau setingkat SMA sekarang dengan baik. Begitulah perkembangan tunanetra di Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1906, Dr. Wesoff telah membuat laporan bahwa pekerjaan konsolidasi perkumpulan telah mantap. Namun,
sayang bahwa kedatangan para tunanetra masih sangat kurang. Untuk mengatasi hal ini, maka usaha penyuluhan lebih ditingkatkan lagi dengan bantuan pamong praja dengan kepala sekolah melalui pengedaran laporan-laporan, folder-folder, demonstrasi-demonstrasi, keterampilan tunanetra, dan lain-lain. Pada tahun 1952 telah berdiri Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa yang pertama kali di Bandung untuk mendidik calon tenaga guru khusus yang diperlukan oleh lembaga-lembaga pendidikan anak tunanetra. Pada tanggal 8 September 1977 telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan Helen Keller International Incorporated untuk peningkatan pendidikan para penyandang tunanetra dengan program utama pengembangan pelatihan orientasi dan pendidikan serta pendidikan terpadu anak tunanetra. Pada tanggal 1 November 1979, berdasarkan surat keputusan atau SK Menteri Sosial nomor 41 HUK Kep 1179 Wiataguna merupakan unit pelaksana teknik kantor wilayah Departemen Sosial Provinsi Jawa Barat dengan nama Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Mata atau PRPCM, dan berdasarkan surat keputusan atau SK Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi nomor 06-BRS-4-1994, maka PRPCM berubah nama menjadi Panti Sosial Bina Netra atau PSBN Wiataguna pada tahun 2003. Dua layanan kompensatoris merupakan suatu layanan yang memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan indera yang berfungsi untuk menutupi atau menguatkan indera yang memiliki hambatan. Dengan kata lain, layanan kompensatori merupakan layanan dengan menguatkan kelebihan untuk mengatasi kekurangan atau hambatan. Layanan kompensatoris bertujuan untuk memfasilitasi anak yang mengalami hambatan pada aspek tertentu, misalnya kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, hambatan perkembangan kognitif, motorik, serta emosi dan tingkah laku, sehingga dialihkan kepada fungsi lain yang mungkin dapat menggantikan fungsi yang hilang. Layanan kompensatoris diperlukan dalam kegiatan pembelajaran yang akan ditempuh di jenjang pendidikan selanjutnya. Selain itu juga mampu melatih kemandirian anak, sehingga anak mampu menyesuaikan dengan lingkungannya. Bentuk layanan-layanan yang diberikan kepada setiap anak berkebutuhan khusus berbeda-beda, tergantung dengan karakteristik pada setiap anak. Sehingga dalam memberikan layanan kompensatori pada anak tidak dapat disamakan. Misalnya pada anak dengan hambatan penglihatan dapat diberikan layanan kompensatori berupa orientasi mobilitas, pelatihan braille atau meningkatkan kemampuan perabaan, dan keterampilan sosialisasi dan komunikasi. Muhammad Takdir Ilahi 2012 halaman 186 menyatakan bahwa sarana prasarana adalah faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif. Sebagai salah satu komponen keberhasilan, tersedianya sarana dan prasarana tidak serta mudah diperoleh dengan mudah, tetapi membutuhkan kerja keras dari pemerhati pendidikan untuk mengupayakan fasilitas pendukung yang mendorong meningkatkan kualitas anak berkebutuhan khusus. Sarana prasarananya hendaknya disesuaikan dengan tuntutan kurikulum atau bahan ajar yang telah dikembangkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam bentuk layanan kompensatori perlu adanya sarana dan prasarana
dalam pelaksanaannya sehingga dapat berjalan dengan baik. Demikian pemaparan materi ujian akhir semester saya di mata pelajaran pendidikan anak disabilitas netra ini. Semoga pembahasan saya dapat diterima baik oleh pembaca sekalian dan memberi manfaat kepada kalian, dan semoga kita selalu diberi kesehatan lahir dan batin. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Saya Delia Fitri Sulistiawati harap undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.